Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Besa Agustiani dengan NIM 2233877 dari kelas B. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu Dela, yakni mata kuliah Psikologi Industri. Nah, adapun poin pertama yang akan saya bahas yaitu terkait permasalahan apa yang akan saya angkat. Nah, adapun permasalahan yang akan saya angkat pada tugas kali ini yakni terkait motivasi dan kepuasan kerja karyawan pada Perum Bulog Kantor Cabang Makassar. Nah, kenapa saya mengambil permasalahan ini? Karena menurut saya keduanya merupakan kunci utama untuk membuka potensi serta dorongan untuk kinerja karyawan. Nah, saya juga sering kali mendengar karyawan di Bulog saat dia sudah melakukan tugasnya, namun masih saja mendapatkan keluhan dari pihak atas atau dari atasan. Maksud saya di sini yaitu karyawan di Bulog kurang mendapatkan apresiasi dari atasan. Nah, selain itu, saat melaksanakan KKP di Bulog, saya juga sering kali mendengar karyawan mengeluh terkait fasilitas-fasilitas yang tersedia di kantor, seperti komputer yang sering macet, kemudian alat tulis kantor yang saat dibutuhkan namun tidak tersedia, kemudian ruangan yang gerah, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, pada tugas kali ini, saya akan memanfaatkan kuesioner untuk mengumpulkan data-data dan informasi terkait motivasi dan kepuasan kerja karyawan pada Perum Bulog. Sebelum memasuki pembahasan inti, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai tujuan proyek. Adapun tujuan proyeknya dapat kita lihat pada layar yang tertera. Di situ poin yang pertama, meningkatkan keterlibatan karyawan dalam pekerjaan dan organisasi. Kemudian poin yang kedua yakni mendukung pencapaian tujuan strategis Bulog melalui peningkatan kinerja karyawan. Dan poin yang ketiga yakni menciptakan lingkungan kerja yang positif dan sportif. Kemudian poin yang kedua ada sasaran. Nah, adapun sasaran atau target yakni ada 5, yaitu SMART. Yang mana yang poin yang pertama yaitu spesifik, yaitu meningkatkan skor rata-rata kepuasan kerja karyawan sebesar 15 poin dari skala 1 sampai 100 dalam survei tahunan. Kemudian poin yang kedua yaitu measurable, yaitu menurunkan tingkat turnover karyawan sebesar 8% dalam 12 bulan. Nah, di mana di sini menunjukkan bahwa karyawan secara konsisten dalam periode evaluasi lebih betah dan termotivasi dalam organisasi. Kemudian poin yang ketiga yaitu achievable, yakni meningkatkan skor keterlibatan karyawan sebesar 20%, yang dimana diukur dengan indeks keterlibatan standar. Kemudian poin yang keempat yaitu relevan, yakni meningkatkan produktivitas karyawan yang diukur dengan matrik kinerja utama dengan setiap unit kerja sebesar 7%. Dan poin yang terakhir yaitu time bound, yakni mencapai semua target di atas dalam jangka waktu 18 bulan. Nah, selanjutnya adapun metode pendekatan yang dilakukan ada 2, yakni partisipatif dan metode berbasis data. Nah, poin yang pertama partisipatif, yaitu melibatkan karyawan dalam proses perencanaan dan implementasi intervensi. Kemudian poin yang kedua yakni berbasis data, yaitu menggunakan data survei yang diambil dari data kuesioner. Selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan. Adapun tahapan pelaksanaannya dapat dilihat pada layar yang tertera, yakni poin yang pertama melakukan survei kepuasan kerja dan keterlibatan karyawan. Kemudian poin yang kedua yaitu menyusun rencana implementasi secara rinci. Dan poin yang ketiga yaitu melakukan survei kepuasan kerja dan keterlibatan karyawan pasca intervensi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan evaluasi dan keberhasilan proyek. Pada pembahasan ini terdapat 4 poin, yaitu yang pertama skor rata-rata kepuasan kerja karyawan. Kemudian skor yang kedua, perbandingan data sebelum dan sesudah intervensi. Kemudian poin yang ketiga, umpan balik positif dari karyawan. Dan poin yang keempat yakni peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Evaluasi keberhasilan proyek dan peningkatan motivasi dan kepuasan kerja diukur melalui beberapa indikator utama. Pertama, skor rata-rata kepuasan kerja karyawan dibandingkan antara sebelum dan sesudah implementasi proyek, apakah menunjukkan keberhasilan atau sebaliknya.
Keberhasilan proyek juga dinilai dari umpan balik kualitatif karyawan melalui wawancara dan fokus grup, serta terciptanya budaya organisasi yang lebih positif, suportif, dan kolaboratif. Jika target tersebut tercapai atau bahkan terlampaui, serta terdapat umpan balik positif dan perubahan budaya yang signifikan, maka proyek dapat dianggap berhasil dalam meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja di Bulog. Terakhir, peningkatan produktivitas karyawan diukur dengan metrik kinerja utama yang relevan dengan setiap unit kerja, menunjukkan bahwa motivasi yang lebih tinggi berkolerasi dengan hasil kerja yang lebih baik. Selanjutnya, pembahasan terkait solusi. Adapun solusi yang dirancang dan cara pelaksanaannya. Yang pertama, terkait kurangnya apresiasi, yaitu cara pelaksanaannya dengan melakukan program penghargaan bulanan seperti memberikan hadiah sertifikat, plakat, bonus tunai, voucher belanja, dan lain sebagainya. Selain itu, pimpinan cabang seharusnya secara rutin memberikan ucapan terima kasih langsung kepada karyawan atas kontribusi mereka. Yang kedua, kurangnya kesempatan pengembangan karir dengan solusi menyediakan program pelatihan dan pengembangan yang relevan dan terjangkau serta jalur karir yang jelas. Adapun cara pelaksanaannya dengan mengidentifikasi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan karyawan untuk sukses dalam pekerjaan mereka dan untuk mencapai tujuan karir mereka, seperti pelatihan teknis, misalnya manajemen rantai pasok, analisis pasar, dan teknologi pangan, ataupun dengan melakukan pelatihan soft skill, misalnya komunikasi, kepemimpinan, manajemen waktu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pembahasan mengenai harapan. Adapun harapan dari proyek yang diusulkan yaitu yang pertama, lingkungan kerja yang lebih positif dan kolaboratif. Nah, hubungan antar karyawan akan menjadi lebih baik, menciptakan suasana kerja yang harmonis dan saling mendukung. Kemudian poin yang kedua, meningkatkan signifikan dalam moral karyawan. Karyawan akan merasa lebih dihargai, diakui, dan didukung yang akan meningkatkan semangat kerja dan antusiasme mereka. Kemudian poin yang ketiga yakni Bulog sebagai tempat kerja pilihan. Bulog akan menjadi lebih menarik lagi bagi calon karyawan yang berkualitas dan memiliki reputasi yang baik di mata publik. Selanjutnya terkait pembahasan manfaat. Adapun manfaatnya yang pertama, kualitas produk dan layanan yang lebih baik. Karyawan yang bersemangat dan berdedikasi akan memberikan yang terbaik dalam pekerjaan mereka, menghasilkan produk dan layanan yang lebih berkualitas. Kemudian yang kedua, karyawan yang termotivasi dan puas cenderung lebih produktif dan efisien sehingga meningkatkan kinerja operasional Bulog. Kemudian poin yang ketiga, Bulog akan lebih mampu mencapai tujuan strategisnya, termasuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan analisis hasil kuesioner, motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Nah, pada pembahasan kali ini terbagi lagi menjadi 2 poin, yakni poin yang pertama motivasi dan poin yang kedua yaitu kepuasan kerja karyawan. Yang akan saya bahas pertama yakni mengenai poin motivasi. Adapun pertanyaannya, apakah Anda merasa perlu adanya dukungan lebih untuk motivasi dan kepuasan kerja karyawan? Adapun jawaban yang dikumpulkan dari kuesioner yakni rata-rata karyawan Bulog memilih poin sangat perlu, di mana angkanya menunjukkan 83,3%. Berarti karyawan di Bulog sangat memerlukan dukungan lebih untuk motivasi dan kepuasan kerja karyawan dibandingkan dengan karyawan yang memilih poin perlu hanya terdapat 16,7%. Nah, selanjutnya kita masuk kepada poin kepuasan kerja. Adapun pertanyaannya, apakah Anda puas dengan fasilitas dan sarana yang disediakan di tempat kerja? Nah, adapun rata-rata jawaban yang diberikan oleh karyawan di Bulog dapat kita lihat pada diagram lingkaran yang tertera. Nah, di mana menunjukkan bahwa persentase puas yakni 66,7% lebih banyak dibandingkan persentase tidak puas yakni 33,%.
Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Adapun kesimpulannya yakni analisis motivasi dan kepuasan kerja karyawan merupakan langkah strategis bagi Bulog. Dengan memahami pendorong utama, motivasi dan kepuasan, Bulog dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan retensi karyawan, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat komitmen terhadap misi ketahanan pangan nasional. Investasi dalam analisis ini bukan hanya menguntungkan karyawan secara individu, tetapi juga menghasilkan manfaat organisasi yang signifikan dan berkelanjutan, menjadikannya pilihan yang bijaksana untuk proyek peningkatan yang ada di Bulog. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.